saya yang milenial ini kedatangan 2 orang milenial. Kenalan dulu silakan. Ya, saya Indah. Saya dari generasi milenial. Saya Samosir, saya pengangguran yang terakreditasi. Saya punya banyak sertifikat. Saya punya Sertifikat apa? sertifikat bahwa saya pengangguran yang berprestasi. Oh, Artinya saya sudah siap untuk bekerja sebenarnya. Bisa dicairkan nggak itu? Bisa. Diskusinya kita bahas soal cantik. Nah, yang pertama tak tanyakan dulu nih kepada kawan Indah nih, temen Indah. Apa sih cantik menurut Indah? Kalau di umum masyarakatnya itu cantik itu seperti putih, tinggi, langsing, terus glowy ya yang tren sekarang ini. Mancung juga itu, terus bibirnya itu filler itu loh kak. Filler itu apa ya? Filler itu Buat nyaring tempat. Kalau buat tempat itu Ini manyun gini, yang tebel-tebel itu sih. kayak saya nanti ya. Harusnya juga sekarang pakainya sulam. Cantik itu ya harus glowing. Dia harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan, dari covernya good looking, punya akun TikTok, bisa joget pakai daster di akun TikTok, itu kan bisa buat cuci mata. Kalau saya itu kalau cari pasangan kayak gitu, yang good looking, kaya. tapi kamu nganggur. Iya saya kan itulah sebabnya saya punya strategi kayak gitu kan. Ya buat apa gitu loh kalau punya pacar itu kan, apalagi sampai nanti mau menikah. Menikah ini kan dia hidup bersama. Nah kalau nggak good looking kan bosan nih. Kalau udah bosan ya ganti lagi gitu aja. Cari istri lagi itu. Cari lagi. Nggak usah takut capek prewetnya. Oh, iya. Udah ada panitia prewet. Nanti Poligami nggak kak? Itu. Enggak kan harus diceraikan Harus dulu. dicerai. Oh iya iya. nanti itu dipotong dikirim ke Jangan. Maaf ya, saya cuma ini ikut naskah. Saya ikut naskah. Sampai berkeringat. Tadi gimana? Cantik dari Indah? Ya glowing, ada standarisasi sendiri lah. Kalau kamu nggak termasuk glowing, putih, apa tinggi, kamu nggak ganteng juga. Ganteng juga. Udah dilempar. Iya, kalau udah usang ya lempar aja. Iya. Soal nanti dia bertanggung jawab, berkomitmen nggak penting, itu nggak penting. Yang penting dia kaya, good looking, punya akun TikTok, followernya di Instagram udah sampai miliaran. Gitu. Tapi unik sih kalau yang aku tangkap soal tadi kan berbicara bahwa cantik itu harus tinggi, ya kan? Langsing, putih. Tinggi egonya atau tinggi cita-citanya? Barangkali kan tinggi cita-citanya kan malah bagus gitu. Yang menarik kan kalau aku melihat cantik ini dari tahun-tahun, dari suku dan beberapa pandangan masyarakat yang ada di belahan dunia ini cukup berbeda-beda. Sehingga sebenarnya cantik itu ada apa enggak sih? Kalau cantik itu menurut pandangan itu ada beda-beda, atau dari beberapa suku juga memandang cantik itu beda. Nah, di generasi sekarang memandang cantik itu yang seperti itu. Sehingga kalau miskin gimana? Ya siapa miskin? Menjadi cantik itu kan butuh beberapa proses ya yang harus dilewati, seperti belanja perawatan kosmetik dan sebagainya, lipstick, dan juga harus punya HP iPhone kan. Kalau mau story kan biar enak di tongkrongan. Nah kalau dia miskin yo salah siapa gitu loh, nggak bekerja. Jadi kalau misalkan buat seluruh perempuan kalau mau cantik ya harus kaya dulu. Ya minimal kalau nggak kaya glowing lah, biar covernya itu good looking. Kalau punya Instagram aja cukup banyak pakai filter Instagram. Iya itu filter, itu kan salah satu efisiensi dana yang bisa didapatkan. Kalau misalkan biar enak lagi cari pacar yang ini kaya. Tapi susah kak, yang kaya maunya yang glowing. Nah itu kan menjadi satu persaingan tersendiri buat menjadi cantik, menjadi ganteng, karena ganteng ya harus bisa buat cuci mata sih. Iya. Bisa catcalling juga. Catcalling, bisa dibegal payudaranya. Kenapa sih perempuan harus cantik, atau cantik itu hanya untuk perempuan atau boleh untuk laki-laki? Kenapa sih harus cantik? Ya gini ya, zaman sekarang ini ya, kalau misalkan kamu mau kerja, yang dilihat apa dulu? Muka, Good looking ya? terus baju. Misalkan kamu nggak good looking, ya udah pengangguran selamanya pulang. Serem juga ya. Iya. Udah nggak good looking, pengangguran, dicela, ditinggal pas lagi miskin-miskinnya kan. Kalau tadi dikatakan kalau mau kerja harus cantik, ya kan, harus good looking. Kenapa kemudian yang harus dilihat adalah fisiknya itu? Apakah kemudian akan menempatkan
perempuan sebagai objek aja di dalam kita bermasyarakat, sehingga banyak sekali itu fenomena tabok pantat perempuan, begal payudara. Terus Apa itu yang kedip-kedipan mata itu siapa? Catcalling. Iya, catcalling. Kalau misalkan nanti yang cantik putih itu harus putih dan sebagainya, lalu gimana teman-teman kita yang timur kan gitu. Ini nggak bisa diteruskan kalau misalkan perempuan ini dijadikan objek. Good looking lebih bagus kalau kita pakainya skill. Jadi auranya kita itu didapat. Misalkan saya pandai puisi nih. Aku bikin coveran puisi, terus apa video musikalisasi. Nah, itu udah termasuk definisi cantik secara kayak dari skillku. Jadi bakatmu itu apa sih? Misal bakatnya Mas Nana musik, ya udah bikin coveran di YouTube. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan sampai di masyarakat luas itu nggak penting gitu loh. Itu nggak menjadi penting sebagai dikategorikan sebagai cantik dan ganteng. Yang penting dia bisa buat cuci mata. Kalau kita sudah cuci mata kan bisa menimbulkan hormon testosteron ini kan bergejolak nih. Jadi gagah, akhirnya sangean maksudku. Iya, itu yang mungkin jadi penyebab begal payudara ya. Pemikirannya kita harus ya bisa mengontrol bagaimana caranya biar kita nggak sangean gitulah. Misalkan sangean ya wajar, saya pun bisa kok sange horny gitu, tapi ya cuman diri saya saja yang tahu. Bisa dikendalikan, artinya bisa dikendalikan ya. Nggak dikit-dikit berdiri, dikit-dikit berdiri. Iya, gegap kan itu gegap. Dikit-dikit berdiri lah. Itu apa gitu. Ternyata ya populasi ini. Yang harus diluruskan kan soal itu, maksudnya masyarakat memandang bahwa perempuan itu sebagai satu objek yang dia bisa dipandang kapan saja, bisa dicolek kapan saja, bisa diajak ke sana kemari kapan saja gitu. Tapi kenapa sih fenomena itu ada di masyarakat menurut? Kalau itu sih udah dari zaman dulu ya kayaknya. Masalah definisi cantik itu udah zaman kerajaan juga, karena kan ada ritual-ritual kayak lulur, berendam air, mawar, biar gitu. Terus juga apa itu? Apa yang mau di apa? Wangian buat vagina itu loh. Saya nggak punya vagina. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak pernah. Ada ritual-ritual tertentu untuk menempuh menjadi kecantikan ya. Itu mungkin menjadi cantik itu kan berarti sebagaimana dia diperlakukan gitu ya. Kalau tadi kan ada yang aku tangkap itu menjadi cantik harus mandi wangian, terus dibuang ke pantai selatan jadi Nyi Roro Kidul, itu kan menjadi cantik juga. Berarti ada satu proses yang harus ditempuh. Itu antara kontras sekali antara cantik versi inner beauty dan juga versi good looking. Kayak di Persia itu kan ada perempuan yang badannya agak ini nggak good looking ya kalau di versi sekarang, tapi itu menjadi satu rebutan para sultan. Bahkan mereka yang cintanya ditolak itu bunuh diri. Itu kan sebegitu tajamnya efek kecantikan dari orang. Kalau dipandang hari ini, si putri Persia ini jauh sekali. Dia nggak punya Instagram, nggak punya akun TikTok, bahkan daster buat joget TikTok aja nggak punya. Iya, tapi karena dia putri raja, dia diperlakukan secara istimewa. Kalau dia nendang potnya pecah, yang minta maaf bukan dia, potnya. Jadi buat kalian ya, carilah pacar yang nggak pengangguran. Biar lebih grade-nya lebih tinggi lagi ya, pacarin koruptor. Iya. Selingkuhan umum. Tapi mic saya jangan dimatikan ya. Editor kita kan namanya ini Puan Mahabharata. Dia suka matiin mic soalnya. Kalau misalkan buat cewek ya, dia macarin si cowok yang pekerja keras, itu artinya cowok itu miskin gitu loh. Dia bekerja keras karena miskin, ngapain ditemenin dari nol? Mending macarin PNS, abdi negara yang pasti akan memfasilitasi pedicure itu ya, yang ke salon lah, ngajakin refreshing ke pantai lah, jadi hidupnya terjamin. Bahkan nanti pesta pernikahan dia sangat mewah sekali, di gedung yang luas, peresmanannya udah kayak pasar Biban. Urusan rumah tangga nanti bercerai, ada kekerasan itu nggak penting, yang penting kan cantik dulu gitu loh. Jadi perempuan itu cantik menjadi glowing sebagaimana dia diperlakukan. Masyarakat kita kan beraneka ragam, sementara kalau ada pandangan cantik itu harus ini, harus itu, seperti mendiskreditkan
salah satu suku atau beberapa suku, banyak suku yang tidak mengikuti mode itu katanya nggak cantik. Iya. Pandangan saya itu menempatkan perempuan sebagai objek yang bebas diapakan saja gitu loh. Kita ini kan negara yang banyak banget masyarakatnya. Justru berbeda dengan negara Jepang, katakanlah di negara Jepang. Mereka yang terkenal dengan negara kan, dengan industrialisasi bokep, ternyata masih melindungi perempuan di sana itu. Gimana aku bilang melindungi perempuan? Ada temennya teman saya nih. Oh, yang di BHK terus ke Jepang. Iya. Kan kerja di Jepang. Nah, dia duduk di mall, lihat perempuan cantik kan. Katanya cantik kata dia. Dipandangi lama di belakang udah ada polisi yang bawa ke kantor polisi. Ternyata si perempuan laporin dia ke polisi gara-gara cuma menatap aja gitu. Lah di kita kalau belum segel payudara belum dicari polisi. Itu pun malah disalahin perempuannya. Iya kan, yang disalahin perempuannya katanya pakaiannya seksi, ya kan? Salah siapa punya payudara? Salah siapa perempuan malam-malam berkeliaran. Padahal kan dia pulang kerja. Nggak bisa ya kita melakukan judge kalau tulisannya tulisannya judge bahwa perempuan ini adalah sumber dari kezinaan, itu nggak bisa kemudian kita ada begal payudara yang disalahkan perempuannya. Salah siapa kamu jalan sendirian, salah siapa kamu mancing-mancing sange, siapa tahu memang si pelaku yang gagap tadi kan bisa juga. Aku pernah baca di sebuah artikel, karena kita seseringan lihat Maksudnya saya mencoba memperbaiki cara KBBI. Itu keseringan nonton bokep, jadi akhirnya sering berpikir, wah kalau ada cewek sedikit itu payudaranya gede apa gimana. Kadang kalau misalkan dia ingin melampiaskan nafsu ya di depannya itu ada cewek ya celokol aja. Susahnya jadi perempuan di Indonesia itu kalau pulang malam salah, pulang pagi dan nggak salah. Katanya nggak pulang lebih salah, ya kan? Ya kan? Nggak pulang. Susah gitu loh. Kerja apa aja salah, ya kan? Kemudian jadi pekerja seks salah. Sementara negara tidak membuat lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakatnya. Iya, karena berharap sama negara cuma menambah beban hidupmu aja. Sendiri. Tapi waktu ada Mama Gempi yang jadi viral, mereka cekatan gitu. Cari info apakah ini benar, meneliti dan menganalisa video itu. Ya saya pun mau kalau diajak menganalisa ya. Karena menonton. Omnibus Law nggak dianalisa. Nah, jadi ingat di KBBI lagi. Kalau di KBBI itu cantik itu mulai seksi, yang gitu-gitu, dan identik dengan perempuan, ya kan? Dan saya melihatnya kemudian, bahkan ingin menanyakan dulu, bagaimana sih melihat ataupun memandang situasi hal ini di masyarakat, memandang cantik dan menempatkan perempuan sebagai objek itu? Kalau aku sendiri sih miris ya, ya karena di negara-negara yang lain itu udah menempatkan perempuan itu sebagai subjek. Nah, dia itu udah kan manusia, perempuan itu manusia, dia makhluk hidup yang berperan penting juga kan, yang terlibat dalam masyarakat. Tapi kenapa perempuan sebagai objek, apalagi objek seks? Kalau menurut saya sendiri sih, cantik itu ya rasa percaya diri kita. Apapun skill kita, itu ya diolah, itu akan memancarkan aura inner beauty sendiri. Cantik itu kan nggak harus dari itu kan, bisa dari apa tadi kata dari inner beauty ya kan, Kalau dari penganggur gimana sama sih? Kalau saya itu ya mungkin cukup miris juga melihat dari ini, yang ya mungkin sah saja ya mereka melakukan cuci mata dan sebagainya, tapi harus sesuai porsinya gitu loh. Nggak mungkin di jalan kemudian kita langsung main senol aja atau main catlegging aja. Kalau cantik ini kan dia timbul dari rasa ingin ya. Saya lihat Mbak Indah cantik, kemudian setelah saya keluar dari studio ada yang lebih cantik. Kalau nuruti kecantikan ini kan nggak ada habisnya. Nah menurut saya ya mungkin semua perempuan ini sudah dilahirkan cantik sejak dini. Walaupun dengan kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing ya.
itu. Jadi dia cantik sebagaimana dia dilahirkan. Entah dengan polesan mani pedi ataupun enggak, ya dia udah cantik. Karena ya itu sih, kamu akan jadi cantik di mata laki-laki yang tepat. Kamu akan jadi ganteng di mata perempuan yang tepat. Jadi nggak semena-mena perempuan adalah objek. Ada loh laki-laki yang diperkosa perempuan. Iya, banyak malah Iya. dari mereka. Itu kan tindak kejahatan juga. Oke, sebelum selesai nih, udah Ya banyak sekali. mau di ujung tanduk ini acara kita. Sebelum itu closing statement aja deh dulu nih, kalian. Ya dari Siapa saya, yang- Dari Maksud Anjas aja. dong. saya closingnya apa ya? Soal apa cantik atau soal PNS? Oh, cantik ya, kita Ya, closingnya cantik ya, sorry ya. Masa ada acara Saya lupa naskah. Pesannya mungkin jangan pernah meninggalkan sholat pertama, itu untuk menetralisir nafsu keilaian. Yang kedua, perempuan itu nggak selamanya menjadi objek dan bahkan tidak akan bisa jadi objek karena dia sudah cantik sejak lahir. Kalau dipoles sama TikTok filter Instagram itu bonus lah ya. Iya. Buat saya, untuk perempuan-perempuan tetap percaya diri apapun yang kamu miliki dan tetaplah semangat karena cantik itu dari inner beauty kalian sendiri, dari skill kalian sendiri. Buat cowok boleh misalnya. Oh, kalau buat cowok ya tetap semangat cari cuan ya, karena cantik itu mahal. Iya, kalau miskin ya jangan cari masalah ya. Iya. Enggak, kalau aku buat cowok-cowok apapun, maksudku bedakan dulu antara keinginan dan juga kebutuhan. Iya. Karena kalau misalkan saya ingin cari pacar yang cantik, menurut definisi cantik menurut orang-orang kan relatif ya. Iya. Dia beda-beda. Jadi kalau misalkan menuruti keinginan buat cari pasangan yang cantik itu nggak ada habisnya. Iya. Tapi sesuaikan sama kebutuhan aja. Yang dibutuhkan manusia itu sebenarnya cuma teman hidup buat ngobrol Iya. setiap harinya. Nggak harus pernikahan yang mewah, punya uang, tapi itu kan yang susah dipraktekkan. Ya cobalah kita belajar sama-sama. Kalau ada yang nggak suka ya silakan tulis di komentar gitu. Tulis aja ya di Tulis aja, mau kita balas atau enggak suka-suka kita lah. kita channel kita. Channel kita. Cantik itu dalam sejarahnya kan dulu di masyarakat Indonesia banyak yang berlomba-lomba jadi keriting, ya kan? Karena cantik itu identik dengan perempuan yang keriting. Dan sekarang Betul. berlomba-lomba meluruskan rambut. Tuh, Kenapa kita tidak meluruskan hati untuk melawan penindasan yang ada di negara kita? Sehingga tidak menempatkan perempuan ini sebagai objek yang terus ditindas, gitu, yang terus disalahkan.